Ternyata terdapat potongan kertas tersebut di dalam mulut Papi. Dan saat Lina sedang menyusun kertas itu kembali, tiba-tiba... Dan akhirnya neneknya pun die. Lalu mereka pun tinggal di rumah bibinya. Dan saat sedang makan malam, ternyata bibinya tersebut sangat percaya bahwa mereka akan diselamatkan oleh The Builders yang telah membangun tempat ini. Dan itu merupakan kepercayaan sebagian besar warga penduduk Embers. Lalu setelah itu Lina pun kembali membuka kotak tersebut dan berjanji akan mengungkap kotak tersebut dan mulai menyusunnya. Lalu akhirnya dia pun menemui Dun dan mereka pun mulai mengikuti isi dari kertas tersebut. Betapa kagetnya mereka bahwa kertas tersebut sangat cocok dengan yang ada di buku, yang dimana buku tersebut hanya dapat dibuka oleh wali kota. Dan tiba-tiba setelah mereka berhasil kabur, mereka pun mulai menyadari bahwa itu adalah instruksi untuk keluar dari kota Ember. Lalu investigasi pun berlanjut dengan mereka mendatangi ruangan 351 dan tiba-tiba lalu setelah kumbang hidung itu pergi, mereka pun mendatanginya dan melihat isi kotak yang dibawa orang misterius itu yang ternyata berisi banyak makanan. Padahal di sisi lain penduduk kota Ember sedang sangat kesusahan, terlebih lagi masalah makanan. Dan saat dia melihat lorong sebelah, ternyata ada cucurut segede gaban, lalu mereka pun berlari. Dan saat Lina akan mengambil kembali kotak tersebut, tiba-tiba akhirnya cucurut segede gaban tersebut pun naik di sana dan mereka berhasil berlari. Lalu saat di tempatnya si Dun, Lina pun melihat topi yang si Dun pakai dan membaca nama yang menggunakan topi sebelum Dun. Dan saat dia curhat kepada si Clary, ternyata pemiliknya adalah ayah Lina yang tenggelam karena percaya bahwa ada jalan keluar dari kota Ember. Dan dia pun berusaha untuk pergi namun malah die. Dan lalu Clary pun yang merasa kasihan, dia pun langsung menunjukkan sebuah tempat yang dimana dulu ayahnya keluar dari tempat itu. Dan di sini Lina berencana menemui wali kota Bagong untuk memberikan kotak itu. Tetapi niatnya tertunda karena melihat si wali kota yang sedang sibuk ngechat di depan warga. Dan saat sedang cocokologi, dia pun tanpa sengaja melihat Lizzie. Dan ternyata dia membawa buah nanas yang bahkan nanas itu hanya ada pada saat neneknya masih kecil. Dan saat ditanya, ternyata dia mendapatkannya dari kekasihnya, Looper. Goblok. Akhirnya Lina pun mendatangi Dun dan memberitahu bahwa Looper lah yang membawa makanan yang bertemu dengan kumbang hidung tadi. Dan saat mereka membuka ruangan 351 itu, ternyata banyak sekali makanan dan minuman di sana. Dan saat melihat di balik kursi tersebut, ternyata ada si Goblok yang sedang tertidur nyenyak di sana. Lalu saat di kamar Lina, Dun yang menghidupkan suara dari ayah Lina pun menyadari bahwa suara tersebut adalah suara ayah Lina dan ayahnya yang berusaha untuk keluar dari kota Ember. Alhasil Dun pun langsung pergi untuk menemui ayahnya. Dan Lina berteriak akan bertemu di greenhouse. Lalu saat sampai di rumahnya, Dun pun berkata bahwa ayahnya pernah berusaha untuk keluar dari kota Ember. Namun sang ayah hanya menjawab bahwa dia salah, begitu juga Mayfleet karena tidak ada jalan keluar dari kota Ember. Lalu Dun pun berkata bahwa ada jalan keluar dan aku bisa menunjukkannya. Lalu ayahnya pun membalas. Dan lalu diperlihatkan sekilas para warga yang sedang bersiap untuk acara menyanyi yang akan diadakan beberapa saat lagi.
Dan lalu Lina pun berlari untuk masuk ke dalam tempat wali kota itu berada dan bertemu dengan si kampret dengan bot tinggi itu dan melaporkan mengenai wali kota yang ternyata memiliki ruangan di tempat pipa yang berisi penuh dengan makanan dan bekerja sama dengan si Looper yang bekerja di ruang penyimpanan. Lalu si kampret ini yang acting bahwa dia itu peduli dan kaget terhadap apa yang didengarnya, dia pun langsung membawa Lina bersama. Dan ternyata dia membawa Lina ke ruang wali kota kampret tersebut. Wali kota tersebut sedang memakan ikan sarden karena takut ditenggelamkan oleh Ibu Susi Pujiastuti. Lalu tanpa sengaja Lina pun menyebutkan kata kami yang berarti dia dan Dun yang telah melihatnya mencuri makanan warga kota Ember. Karena sedikit torek dia pun tidak mendengarkan perkataan si Lina dan dia hanya memperhatikan bawaan apa yang Lina bawa dan memaksakannya untuk memberikan kotak tersebut padanya. Dan saat dia akan tertangkap, tiba-tiba dan Lina pun berhasil pergi dengan membawa kunci yang dibawa oleh si wali kota tersebut. Dan alhasil dia pun dikejar oleh seluruh petugas kota Ember. Dan di sini ada scene epic saat para petugas memasuki rumah Dun dan bertemu dengan ayahnya. Lalu ayahnya pun berpura-pura tuli dan menyuruh mereka untuk mengencangkan suara dengan maksud agar Dun bisa mendengarkan percakapan mereka. Dan lalu ayahnya pun berteriak dan dengan membawa alat yang diberikan oleh ayahnya tersebut, Dun pun berhasil pergi dan menuju greenhouse karena telah janjian dengan si Lina. Lalu si kampret dengan para petugas yang sudah sampai di rumah Lina pun malah bertanya pada bibinya dan si bibinya malah memberitahu bahwa Lina dan Dun pergi ke greenhouse. Hasil petugas pun menuju greenhouse. Dan Lina yang sudah sampai terlebih dahulu pun merasa gelisah karena si Dun belum sampai. Dan di luar, petugas pun terpuguh-puguh malah mengacak-ngacak greenhouse. Saat kejadian itu, ternyata Dun sudah berada di atas para dan diam-diam melewati si kampret tersebut. Dan tiba-tiba Dun dan Lina yang berhasil selamat pun akhirnya menaiki alat tersebut. Yang usut punya usut itu ternyata buatan ayah Dun dengan ayahnya Lina yang pernah sama-sama mencoba keluar dari Ember. Lalu di sisi lain wali kota pun melakukan pembukaan untuk acara bernyanyi. Balik ke mereka, akhirnya Lina dan Dun pun sampai di suatu tempat. Lalu Lina pun memberikan potongan kunci yang dia dapatkan dari wali kota. Dan saat mereka akan menuju generator, Lina yang rendah hati pun menjemput adiknya terlebih dahulu yakni Papi dari acara bernyanyi. Lalu saat Dun sedang mencoba untuk membuka pintu tersebut ternyata kuncinya tidak cocok. Lalu saat Lina sedang cocokologi, akhirnya dia pun mendapatkan petunjuk. Dan ya, ternyata di balik wadah penyimpanan tersebut terdapat perahu yang cukup banyak untuk menampung seluruh warga Ember. Setelah membaca instruksi kembali, mereka pun memutarkan tuasnya dan tiba-tiba dan karena dibutuhkan air yang cukup banyak untuk melewati kincir itu, lalu mereka pun mengikuti instruksi untuk masuk ke dalam ruangan yang berada di sampingnya. Dan disinilah salah satu fungsi dari kunci tersebut. Dan lalu fungsi kedua yaitu ya menghidupkan kincir di bawah untuk mengalirkan air. Namun sayangnya kincir tersebut rusak dan si Abah yang peduli terhadap pekerjaannya pun membetulkannya. Karena melihat si Abah melemparkan palunya, Dun pun memberikan alat yang diberikan ayahnya tersebut. Dan ternyata alat tersebut berhasil membenarkan kincir itu. Namun di sisi lain, para warga yang sedang bernyanyi pun terkena getahnya dan si kampret yang ketakutan pun pergi. Sebagai
Layaknya di film superhero, dia pun ingin mengorbankan dirinya dan memerintahkan mereka untuk pergi sementara dia yang akan menjaga kincir tersebut. Dan kembali ke wali kota karena memang pada dasarnya dia egois, dia pun akhirnya mengkhianati temannya sendiri dan tiba-tiba kembali ke Dun dan Lina yang sedang menyusuri air yang ternyata memang tempat tersebut sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat dilewati. Lalu mereka pun mulai menyusuri jalan dan melihat peralatan dengan instruksi di dalamnya. Dan saat berhasil ke atas, ternyata keadaan begitu gelap dan mereka yang kecewa karena memang dunia luar itu gelap dan tidak ada apa-apa. Lalu saat mereka sedang tiba tidur, ternyata matahari pun muncul. Lalu mereka pun melihat kota Ember dari atas dan melemparkan pesan yang berupa bukti bahwa dunia luar itu nyata. Dan ya, alhamdulillahnya pesan tersebut jatuh di tangan yang tepat. Dan tamat. Ya, film ini bisalah ditonton bersama keluarga karena alurnya yang cukup seru dan plot-plot yang sulit tertebak. Dan ya, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.